Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saldi Fadia Resta dengan NIM 192050052 kelas 6F Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat dengan judul meningkatkan penalaran matematis pada pembelajaran jarak jauh dengan problem based learning. Yang pertama, pendahuluan. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh Putri DKK tahun 2019 dan Raharjo DKK tahun 2020, ternyata penalaran matematis siswa masih rendah. Lalu hasil skor program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia memiliki skor 379 dan berada di peringkat ke-74 dari 79 negara. Skor tersebut masih di bawah rata-rata internasional OECD 2019. Penalaran matematis ini tidak dapat disepelekan karena orang dengan kemampuan penalaran yang rendah akan selalu mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai masalah karena tidak dapat menggunakan fakta untuk menarik kesimpulan. Putri et al. 2019. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nababan 2020, secara spesifik terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan yang menyebabkan rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa, yaitu kurang konsentrasi dalam pembelajaran, tidak memahami dan kurang teliti pada soal, dan kurang tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru. Ya, penalaran matematis ini perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, model pembelajaran yang mampu meningkatkan penalaran siswa pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah Problem Based Learning atau PBL. Karena menurut Rusman 2013, siswa dapat menggunakan model tersebut untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka atau penalaran, komunikasi, dan koneksi. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian bersama atau literatur review. Instrumen penelitian yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap selanjutnya melibatkan pengolahan data dan atau kutipan referensi yang kemudian diperlihatkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapat informasi yang lengkap, dan dianalisis untuk memberikan pengetahuan yang darinya dapat ditarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penalaran matematis. Penalaran dan matematika ini tidak dapat dipisahkan karena pemecahan masalah memerlukan penalaran, sedangkan keterampilan penalaran dapat dilatih dengan mempelajari matematika. Pernyataan tersebut menurut Kusuma Wardani et al. 2018. Secara umum ada dua jenis penalaran matematis. Yang pertama yaitu penalaran deduktif. Adalah proses memperoleh kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Nah, dalam penalaran deduktif ini nilai kebenarannya tidak sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Dan Nuraini 2021. Dua, penalaran induktif adalah kesimpulan yang menarik berdasarkan sejumlah kecil informasi. Nilai kebenaran kesimpulan dalam penalaran induktif ini lebih bersifat probabilistik daripada absolut karena didasarkan pada sejumlah pengamatan yang terbatas. Fadilah 2009. Nah, selanjutnya yaitu Problem Based Learning. Menurut Mariyati 2018, PBL atau Problem Based Learning adalah metode pengajaran yang mendorong siswa untuk belajar bagaimana belajar dengan mengharuskan mereka bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata. Pernyataan tersebut dirancang untuk membangkitkan minat siswa terhadap subjek. Nah, pada PBL ini, guru berperan sebagai tutor, mendemonstrasikan apa yang sudah diketahui siswa, apa yang belum diketahui siswa, dan apa yang harus dilakukan setiap siswa melalui tugas dan aktivitas yang menantang dan reflektif. Siswa mendapatkan dorongan belajar bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan jawaban dari berbagai tugas dan kegiatan tersebut. Alika 2018. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan penalaran matematis dengan problem based learning. Nah, berdasarkan faktor penyebab terjadinya kesulitan yang mengakibatkan rendahnya penalaran matematis siswa, maka guru sebagai tutor harus menemukan cara agar dapat meningkatkan penalaran matematis pada pembelajaran jarak jauh ini. Nah, faktor yang pertama yaitu kesulitan konsentrasi pada saat belajar. Nah, suasana rumah yang tidak kondusif atau ramai dapat menjadi faktor siswa
kesulitan dalam konsentrasi belajar. Hal tersebut menurut Ayu et al. 2021, sehingga diperlukannya suasana belajar yang kondusif serta menyenangkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Pupah dan Bulan tahun 2021 mengatakan bahwa menggunakan kuisis menarik karena memfasilitasi interaksi, memiliki user interface pengguna yang interaktif dan menarik secara visual yang menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan, lalu dapat mendorong konsentrasi dalam belajar, melatih keterampilan berpikir cepat dan mendalam, serta meningkatkan semangat belajar. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho tahun 2021 bahwa pembelajaran PBL ini dengan format diskusi kelompok dan pengiring video YouTube dapat meningkatkan interaksi antar siswa, yaitu menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar, memfokuskan dan menjaga konsentrasi dalam belajar, mengikuti dan melaksanakan instruksi dari guru. Yang kedua yaitu kurang memahami dan ketelitian pada soal. Nah, setiap siswa hendaknya memahami konsep dari setiap topik yang disampaikan oleh guru karena akan mempermudah dalam mengingat dan memecahkan masalah matematika yang diperlukan pada beberapa rumus. Nah, itu menurut Devita et al. 2020. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmiyah tahun 2021 mengatakan bahwa penerapan PBL ini berbasis Web Live Worksheet dapat meningkatkan kinerja siswa dalam pembelajaran matematika secara online atau PJJ. Nah, selain itu, sebagian besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan matematika itu sangat baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap matematika. Nah, selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 2017 bahwa PBL ini jauh lebih baik karena nilai rata-rata sikap ketelitiannya pun lebih baik. Yang ketiga yaitu kurang tertarik pada materi. Nah, siswa kurang tertarik untuk memperhatikan pembelajaran matematika dikarenakan masih kurangnya pemahaman akan media yang baik dan kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan media yang kreatif serta menarik bagi siswa. Pernyataan tersebut menurut Ayu et al. 2021, sehingga diperlukannya nih media yang dapat membuat siswa tertarik pada materi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahroni 2020, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan materi pembelajaran animasi PowerPoint tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga dapat memotivasi siswa ketika digunakan pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, materi pembelajaran PowerPoint dengan animasi ini dapat menambah daya tarik materi bagi siswa. Nah, animasi ini yang membuat tampilan dari PowerPoint menjadi lebih menarik serta tidak monoton. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penalaran matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika. Dalam kemampuan penalaran matematis ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penalaran matematis siswa. Terlebih lagi pada saat pembelajaran jarak jauh ini, siswa masih beradaptasi agar meningkatkan hasil pembelajaran matematikanya, sehingga dapat banyak solusi yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yaitu dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dan menggunakan aplikasi teknologi, karena pada pembelajaran jarak jauh ini penggunaan aplikasi teknologi itu sangat dibutuhkan. Contohnya yaitu kuisis yang mampu meningkatkan konsentrasi belajar, Web Live Worksheet yang mampu meningkatkan pemahaman dan ketelitian pada soal, dan juga menggunakan PowerPoint yang disertai animasi untuk meningkatkan ketertarikan pada materi. Sekian presentasi artikel saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.